ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah menciptakan kita hari ini sampai pada puasa keempat Ramadan 1442 Hijriah. Allah yang telah memberikan umur sehingga kita bisa melewati semalam tarawih. Sebagian di antara kita sudah bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yang dimana sholat tarawih yang semalam di malam keempat ini mendapatkan sebuah fadilah dalam sebuah kisah, bahwasanya fadilah orang yang sholat tarawih semalam malam keempat adalah seperti dia menghatamkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Maka nanti kita akan bertemu dengan malam kelima. Maka siapa yang tarawih di malam kelima, fadilahnya dikatakan seperti dia sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Ini fadilahnya puasa tarawih di malam kelima nanti. Maka kita puji syukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa puasa normal sampai dengan sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang mulia yang mengajarkan bagaimana kepada kita makna puasa, bahwa puasa ini adalah perisai. Siapa yang berpuasa dia bisa memperisai dirinya manfaat puasanya. Tapi kalau dia berpuasa dia masih tetap melakukan maksiat, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari keempat Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah sungguh-sungguh karena kita diberikan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini nikmat luar biasa. Maka khotib mengajak kepada pribadi khotib dan kita semuanya, khotib berwasiat takwa. Tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, di awal sampai dengan di akhir, sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Baqarah 183, akhir Ramadan kita bergelar takwa ini betul-betul mendapatkan gelar takwa yang sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik khutbah singkat pada kesempatan yang mulia ini adalah bagaimana Ramadan kita menyadari bahwa harta bukanlah bukti Allah mencintai kita. Sekali lagi, topik singkat khutbah Jumat hari ini berkaitan dengan Ramadan adalah harta bukanlah bukti Allah mencintai kita. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara kita, tidak semuanya, sebagian di antara kita mungkin sebagian besar makhluk bernama manusia ini ada yang berpikir menganggap bahwa harta, jabatan, kedudukan, pendidikan yang tinggi, gelar yang tinggi ini adalah bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Sehingga kalau dia kaya ini dianggapnya dia ini dicintai oleh Allah. Kalau dia punya jabatan yang tinggi dia dicintai sama Allah. Kalau dia punya gelar yang hebat dianggapnya dia ini dicintai sama Allah. Dengarkanlah baik-baik bahwa semuanya itu adalah sesuatu yang palsu. Ya. Bila ia kaya, bila jabatannya tinggi, kalau orang itu berkeyakinan Allah itu cinta kepadanya, ini adalah pandangan yang harus sama-sama kita luruskan kembali.
Mari kita simak apa buktinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai dengan 56. Kita perhatikan. Ayuhsabuna annama yumidduhum bihi mimma liwabain nusari'u lahum fil khairat bal la yash'arun. Dua ayat singkat, padat, dalam, tapi banyak yang terkecoh dan tidak mengetahui makna sesungguhnya kita hidup di dunia. Apa kata Allah? Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Maka Allah menjawab, tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ini adalah wejangan dari Allah langsung kepada kita semuanya, agar kita tidak terlena kepada harta, pangkat, kedudukan, jabatan, anak-anak, dan semua yang dititipkan kepada kita. Ramadan mengajarkan kepada kita semuanya, banyaknya harta kita, banyaknya makanan kita, banyaknya uang kita, dari mulai subuh sampai dengan maghrib nanti, ini tidak bisa kita apa-apakan dimakan masuk ke dalam perut kita. Semuanya harus menahan. Sama seperti orang fakir, orang miskin yang seharian menahan lapar dan dahaga. Ini peringatan kepada kita. Maka Ramadan ini sebagai perisai kepada kita bagaimana membentengi diri kita ini agar rumongso bahwa kita ini tidaklah ada apa-apanya. Maka tolak ukur kecintaan Allah ini apa? Di khutbah singkat ini saya ingin sampaikan, bukanlah harta, bukanlah jabatan yang melimpah. Kenapa? Karena kalau harta yang melimpah, Qarun juga hartanya melimpah tapi tidak dicintai oleh Allah. Kalau jabatan yang sangat tinggi, Fir'aun juga dikasih jabatan yang tinggi tapi tidak mendapatkan cinta sama Allah. Haman adalah orang yang berilmu tinggi, dia bisa menciptakan segala sesuatu, teknologi pada saat itu jenius dia, tapi dia tidak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karakter, indikator daripada Allah itu mencintai hambanya? Maka bukti Allah mencintai kita adalah ketika harta yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jabatan yang kita miliki mampu menjadi jembatan untuk meraih keridhaan Allah, ya. Segala sesuatu yang kita miliki bila tidak menjadikan kita lebih baik kepada Allah, tidak menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya, semuanya itu bukanlah bukti kecintaan Allah, akan tetapi sebagai bukti cobaan besar bagi kita semuanya. Maka kita sadari betul-betul Allah ini memuliakan kita. Bagaimana dengan sekarang kita yang dikasih jabatan, dikasih amanah, dikasih harta yang banyak? Gunakan semuanya untuk bisa membuat Allah ridho terhadap kita. Ya, dalam sebuah kisah bahwasannya dalam kitab An-Nur Al-Absar karya Syekh Asy-Syabalanji disampaikan bahwasannya ketika Jibril ini melihat Rasulullah akan meninggal dunia, maka Nabi kita Muhammad SAW berkata, wahai Jibril, sepeninggalanku nanti. Kita kan sudah paham ketika Jibril tidak ada, maka wahyu itu tertutup. Apakah engkau akan turun ke bumi lagi menemui daripada umat-umatku, wahai Jibril? Maka waktu itu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku akan turun untuk mengambil 10 di dalam bumi ini. Mari kita coba simak 10 yang akan diambil oleh Jibril. Sudahkah kita mulai merasakannya? Yang pertama, al-awwal arfa'al barakati minal ard. Mutiara pertama yang aku akan ambil dari bumi ini adalah barokah, keberkahan yang akan diambil pertama kali. Betapa banyak orang yang kaya raya tapi dia tidak mendapatkan keberkahan hartanya. Betapa banyak orang yang punya jabatan yang tinggi tapi dia tidak mendapatkan keberkahan daripada jabatannya.
maka yang akan diambil ini adalah keberkahan. Sekarang kita yang pangkatnya kecil ataupun pangkatnya sudah besar, no problem, tidak masalah. Yang penting kita dapatkan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Yang kedua yang akan diambil oleh Jibril, arfa'al mahabbata minal qulubil khalq. Mutiara kedua yang akan aku ambil dari bumi adalah rasa cinta, rasa mahabbah dari hati manusia. Betapa banyak sekarang orang-orang yang tersinggung sedikit langsung membuncah emosinya. Sedikit sekali yang punya mahabbah, rasa cinta terhadap sesama. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk kembali memiliki rasa itu. Apa yang sudah diambil oleh Jibril, kita bisa rasakan dalam bentuk keseharian. Kita saling mencintai orang lain walaupun itu berbeda agama dengan kita. Menghargai perbedaan. Apalagi kita sesama muslim, wajib mencintai karena Allah. Yang ketiga, sampaikan bahwasanya arfa'as sukhatu min qulubil aqarib. Mutiara ketiga yang akan aku ambil dari bumi adalah rasa kasih sayang di antara keluarga, yakni rasa kasih sayang antara keluarga semakin menipis. Kedudukan semakin tinggi, jabatan makin tinggi, pinter semakin pinter, tapi kenapa kasih sayang dalam rumah tangga malah semakin berkurang? Ini karena mulai diambil oleh Jibril. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan punya kasih sayang terhadap keluarga. Yang keempat, warabi arfa'al adla minal amra'ah. Mutiara keempat yang akan kuambil adalah keadilan di hati pemimpin. Di sini letaknya banyak orang-orang yang bisa berbuat keadilan. Maka gunakanlah jabatan ini untuk keadilan. Supaya apa? Jabatan ini menjadi saksi nanti di alam akhirat aku pernah pergunakan untuk hal keadilan. Apapun yang terjadi aku tetap lakukan dalam bentuk yang adil. Yang kelima, wal khamis arba'al haya'a minan nisa. Jibril akan mencabut yang kelima, yaitu akan kuambil dari bumi ini adalah rasa malu dari wanita-wanita. Ini banyak sekali sekarang wanita berkata, penampilan, bersikap yang mungkin tidak layak lagi saat ini. Ini bukan sesuatu yang asing sekali saat ini. Ini karena sudah mulai diambil oleh Jibril alaihi salam. Yang keenam, arfa'as sobaro minal fukro. Mutiara keenam yang akan aku ambil di muka bumi adalah rasa sabar orang-orang fakir. Orang-orang miskin itu harusnya bersabar, tapi banyak orang-orang miskin sekarang yang tidak bersabar. Mereka melakukan hal-hal yang nekat sehingga akhirnya berurusan dengan pengadilan. Masya Allah. Yang ketujuh, arfa'al wara'a waz-zuhda minal ulama. Mutiara ketujuh yang akan aku ambil dari bumi adalah wara' dari zuhud daripada ulama. Ulama pun kena di sini. Wara' artinya berhati-hati menjaga diri dari yang syubhat dan yang haram. Sedangkan zuhud adalah tidak mementingkan harta dunia. Keduanya merupakan ciri seorang ulama. Jika wara' dan zuhud telah hilang dari ulama, maka nilai jati dirinya telah tergores. Ini yang ketujuh. Masya Allah, kita berdoa mudah-mudahan ulama kita tetap memegang prinsip zuhud dan wara' sehingga apa? Ilmu yang disampaikan tetap bersih lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, arfa' sahofa minal aghniya. Mutiara ke-8 yang akan aku ambil di muka bumi adalah dermawannya orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang dermawan satu hari akan diambil kedermawanannya, kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Hari ini makan apa? Hari ini makan di mana? Hari ini makan siapa? Semakin kaya dia, semakin menumpuk-numpuk harta dunia. Yang kesembilan, arfa'ul Quran. Mutiara kesembilan yang akan aku ambil dari bumi adalah mengangkat Al-Quran. Artinya apa? Menghilangkan ruh Al-Quran sendiri daripada sebagai panduan dalam kehidupan. Al-Quran sekarang hanya dibaca saja, hanya dilombakan saja banyak-banyak, tapi terkadang banyak kita yang tidak mentadaburinya. Kalau kita punya masalah, datangnya terkadang hanya ke Google saja, ke YouTube saja, curhat saja, tapi tidak pernah curhat melalui Allah, tadabbur Quran.
Al-Quran ini adalah petunjuk rumus canggih kepada kita. Kalau kita beli motor mobil, ada buku panduannya, buka buku panduannya, ketemu masalahnya. Kalau kita punya masalah terhadap hidup, buka Al-Quran, tunjuk, ambil tadabbur, pasti ada jawaban tentang kehidupan kita. Dan yang terakhir yang akan diambil oleh Jibril yaitu arfa'al iman. Mutiara yang ke-10 yang akan kuambil dari bumi adalah iman. Saudara-saudara kita banyak yang tergadai imannya hanya karena sebungkus mie instan, hanya banyak karena harta yang sedikit. Ini yang akan diambil. Karenanya apa yang harus kita lakukan? Ramadan adalah perisai. Mari kita perisaikan diri kita semuanya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, kita pandai bersedekah, menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang-orang yang dermawan, terus membaca Al-Quran, mentadabburinya, sehingga nanti akhir Ramadan kita semuanya tanpa terkecuali bergelar takwa yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.